Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya dari kelas C25 dengan NIM 25104121. Saya dari program studi psikologi Universitas Sunan Gresik. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang film Indonesia yang berjudul Keluarga Super Irit. Film yang bercerita tentang keluarga yang mungkin kelihatannya biasa saja, tapi ternyata analisis psikologisnya itu luar biasa. Coba kita review film ini menggunakan teorinya Sigmund Freud, yaitu teori kepribadian tentang id, ego, dan superego. Yang pertama adalah id. Id adalah inti dari teori kepribadian ini. Id itu keinginan alami di dalam diri kita, atau kita bisa menyebutnya sebagai dorongan atau kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita pasti butuh makan, minum, tidur, dan lain-lain. Karena id berasal dari alam bawah sadar kita, terkadang id tidak memedulikan realitas. Dia tidak peduli pada aturan, pada logika. Jadi id juga bisa berupa keinginan-keinginan kita yang tidak peduli pada realitas yang ada. Kita juga bisa menamakan id sebagai suara bayi kecil di dalam pikiran kita. Misal saat kita ingin makan seblak sekarang juga. Seperti adegan ini, semua anggota keluarga di film ini sedang makan malam sambil membahas rencana liburan yang biasa dilakukan. Di adegan ini, id-nya ada dua, yaitu kebutuhan makan dan juga keinginan untuk liburan walaupun melawan keadaan finansial keluarga. Teori kepribadian yang kedua adalah ego. Ego bisa dikatakan sebagai penengah atau wasit antara id dan superego. Dia bertugas sebagai pengambil keputusan secara realistis. Ego ini berfungsi di semua tingkat kesadaran, yakni alam bawah sadar kita, alam prasadar, dan alam sadar kita. Di adegan ini ada Linda atau karakter ibu dalam film ini sedang numpang ngecas listrik di kantor kecamatan. Id-nya di sini adalah kebutuhan listrik dan internet. Dan karena super egonya adalah tidak boleh mencuri, jadi egonya si Linda ini mencoba untuk menjadi penengah antara id dan super ego tadi. Keputusannya adalah akhirnya dia menumpang ngecas di kantor kecamatan. Yang ketiga dari teori kepribadian adalah superego. Superego itu suara moral atau aturan sosial yang biasanya dipelajari dari orang tua dan juga lingkungan kita. Superego terdiri dari dua hal lagi. Yang pertama adalah apa yang tidak boleh dilakukan oleh hati nurani. Ini nantinya akan menimbulkan rasa bersalah jika melanggar prinsip atau aturan moral. Yang kedua adalah apa yang harus dilakukan oleh ego ideal. Hal ini nantinya akan menimbulkan rasa inferioritas jika gagal mencapai keidealan atau kesempurnaan tadi. Di sini saya akan mencoba mengulas 3 adegan sekaligus. Adegan yang pertama adalah adegan ini, yaitu adegan di mana Anton atau karakter ayah dalam film ini sedang berdialog atau berdiskusi bahwa ia ingin sekali mencari pekerjaan tambahan karena ia merasa gagal, merasa malu, merasa bersalah sebab belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Adegan kedua ini adalah karakter ibu yang sedang menangis di depan keluarga. Super egonya di sini adalah perasaan menyesalnya ibu karena tidak berusaha menabung dari dulu agar bisa membeli rumah lama mereka, alih-alih hanya menyewanya saja. Adegan yang ketiga adalah ini, adegan di mana karakter Sally yang menangis karena merasa menyesal dan bersalah uang tabungannya habis ditipu. Dalam teori psikoanalisis ini ada juga yang namanya mekanisme pertahanan diri. Ini adalah strategi tidak sadar yang digunakan oleh ego, atau kita bisa menyebutnya dengan
cara kerennya ego untuk melindungi dan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam kecemasan. Salah satunya adalah sublimasi. Apa sih sublimasi itu? Sublimasi adalah menggantikan tujuan genital eros dengan tujuan budaya atau sosial yang lebih tinggi. Sederhananya bisa dikatakan sublimasi itu mengubah hasrat atau emosi di dalam diri kita menjadi sesuatu yang lebih positif, misalnya seni. Di film ini, karakter ibu menggunakan sublimasi sebagai mekanisme pertahanan dirinya dari kecemasan finansial. Sublimasinya di sini adalah ketika ia menjahit baju sendiri demi menekan pengeluaran. Analisis ini dapat dilihat dari beberapa adegan. Salah satunya adalah adegan ini. Di adegan ini menampilkan adanya sebuah mesin jahit di rumah dan juga bisa dilihat dari baju batik kombinasi yang sering dipakai oleh semua anggota keluarga di film ini. Saya melihatnya seperti gabungan dari kain-kain perca. Kemudian refleksi singkat dari saya. Awalnya, film ini menampilkan adanya ketidakseimbangan kepribadian antara id, ego, dan superego. Perilaku dan peraturan irit ekstrim untuk menekan id seringkali menentang ego dan superego. Namun, akhirnya ego berhasil mengambil perannya untuk kembali menengahi id dan superego. Mereka berhasil menemukan makna kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan sejati mereka. Kita bisa melihat cerminan kepribadian yang sehat dalam ending film ini. 1. Kemampuan menyeimbangkan keinginan irit atau id, kemudian tuntutan moral dan sosial atau superego. Keduanya ini menunjukkan adanya ego yang matang. Akhirnya mereka belajar membedakan antara hidup hemat yang cerdas dan hidup pelit yang menyiksa. Ternyata sebuah film juga bisa dianalisis secara ilmiah kan? Ikuti akun ini terus ya, agar kita bisa belajar ilmu psikologi bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.